Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Qala rahimahullah ayat berikutnya. Qauluhu ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah padahal kamu dalam keadaan mati, kemudian Allah menghidupkan kamu. Kemudian Allah mematikan kamu dan menghidupkan kamu kembali, dan kamu dikembali hanya kepadanya kamu dikembalikan. Semacam dikatakan oleh beliau istifham yang maknanya ta'ajjub. Tapi juga disertai dengan taubih wal inkar. Qala rahimahullah, hada istifhamun bimakna ta'ajjub wa taubih wal inkar. Pertanyaan tapi dalam bentuk ta'ajjub. Ta'ajjub ya merasa aneh. Wa taubih ya tentu dengan ini ta'ajjub yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Wa taubih juga sekaligus celaan. Dan ingkar, pengingkaran. Ai kaifa yahsulu minkumul kufru billahi alladzi khalaqakum minal adam. Bagaimana ini terjadi dari kalian, muncul dari kamu kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am. Allah pula yang memberikan kenikmatan kepada kamu dengan berbagai bentuk kenikmatan lahir dan batin. Tsumma yuhyikum bi'dal ma'ti wan nusyur. Tsumma yumitukum inda istikmali ajalikum. Kemudian Allah mematikan kamu ketika ajal kamu sudah sempurna. Wa mujazikum wa yujazikum fil qubur. Memberikan balasan kepada kamu di dalam kubur, di alam barzakh. Tsumma yuhyikum ba'dal ba'tsi wan nusyur. Kemudian Allah pula yang menghidupkan kamu setelah kebangkitan dan dikumpulkannya kamu ke hadapan Allah. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Fa yujazikumul jazaa'al awfa. Lalu Allah memberikan balasan kepada kamu dengan balasan yang sempurna. Seperti dalam ayat yang lain. Jadi di alam barzakh mereka dapatkan juga balasan-balasan, tetapi yang sempurna lengkap adalah nanti di akhirat. Fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadbirihi wa birrihi wa tahta awamirihi ad-diniyah wa min ba'di dzalika tahta dinihi al-jazaa'i afa yaliqu bikum an takfuru bihi. Maka kalau kamu sudah menyadari bahwa kamu berada di dalam kendali Allah, pengaturan Allah, di bawah kebaikan Allah, menjadi di bawah perintah dan larangan-larangannya yang sifatnya diniyah, perintah syar'i. Wa min ba'di dzalika, dan setelah itu di bawah tahta dinihi al-jazaa'i, ini di bawah ketentuan yakni balasan, bahwa kamu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah pantas bagi kamu untuk kufur kepada Allah? Wa hal hada illa jahlun 'azimun wa safahun wa hamaqah. Bukankah yang kamu lakukan dengan keadaan kamu menyatakannya, mengakui bahwa Allah itu mencipta, Allah yang menghidupkan kamu dan Allah yang mematikan kamu, dan kamu dikembalikan kepada Allah, lalu kamu kufur kepada Allah, itu tidak lain adalah kejahilan yang sangat parah, safah, kurang akal, dan hamaqah, kedunguan yang luar biasa dari kamu. Balilladzi yaliqu bikum an tu'minu bihi wa tattaquhu wa tashkuruh. Bahkan yang sepantasnya bagi kamu adalah beriman kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah dan mensyukurinya. Wa takhafu 'adzabahu wa tarju thawabahu. Takut kepada azabnya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam ayat ini, pertanyaan ini itu pantas sebagai pertanyaan ta'ajjub dan taubih, celaan.
Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Zat yang seperti itu kekuasaannya, ini menunjukkan batilnya, keingkaran, kekufuran kamu. Nah, bagaimana mungkin seorang hamba mengkufuri Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia, yang telah menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada, dari sesuatu yang dia tidak pernah disebut, tidak pernah terbetik dalam pikiran makhluk manapun. Kemudian Allah mewujudkannya. Kemudian Allah menyebutkan tsumma yuhyikum tsumma yumitukum, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Nah, yang ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada, dan menunjukkan rububiyah Allah yang maha sempurna, kekuasaannya yang maha sempurna, menghidupkan sesuatu yang telah mati, dan membangkitkan sesuatu yang telah menjadi tulang belulang yang hancur jadi debu. Kemudian tsumma ilaihi turja'un, ini yakni setelah nanti di hari kemudian. Ada sesuatu yang mengherankan, bahkan di dalam ayat-ayat yang lain Allah menggiring manusia itu untuk menyadari bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan yang lain setelah dia mengalami kematian. Seperti dalam ayat-ayat yang Makki yang menyebutkan, in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum. Kalau kamu ragu dengan hari kebangkitan, kalau kamu ragu dengan adanya hari setelah kematian, hidup setelah mati, maka coba perhatikan, fa inna khalaqnakum min turab. Allah menciptakan kamu dari kemudian dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dibentuk dengan bertahap. Ini untuk menunjukkan apa? Kekuasaan Allah, yang kamu itu dari tidak ada bisa menjadi ada. Kalau misalnya kemudian kamu dimatikan lalu dihidupkan kembali, apa susahnya bagi Allah? Tidak ada kesulitan. Kaifa takfuruna billah, yang seperti ini kekuasaannya. Nah, qala rahimahullah, qauluhu ta'ala huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah. Nah, ini menegaskan lagi, zat yang seperti ini kenapa kalian ingkar kepadanya? Dialah yang telah menciptakan kamu. Dia menciptakan untuk kamu semua yang ada di muka bumi. Kemudian dia menuju langit, lalu menyempurnakan langit itu menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Qala rahimahullah, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ay khalaqa lakum barran bikum wa rahmatan. Allah menciptakan untuk kamu semua itu sebagai bentuk kebaikan Allah kepada kamu dan rahmatnya terhadap kamu. Jami'a ma 'alal ard, semua yang ada di muka bumi. Lil intifa' wal istimta' wal i'tibar. 3 hal yang menjadi tujuan bahwa apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita itu bukan semata-mata untuk istimta', untuk kita nikmati, bersenang-senang dengannya, tapi juga untuk intifa', untuk kita manfaatkan, kita ambil manfaat yang ada dari semua yang ada di lingkungan kita di muka bumi ini. Juga wal i'tibar, untuk jadi pelajaran, kita mengambil ibrah dari semua yang ada. Mengambil dari situ artinya kita mengambil dari apa yang kita lihat, dari yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk menarik simpulan bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan, menyerahkan ibadah itu hanya kepada Allah. Luasnya kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, pengetahuan Allah. Wa fi hadhihi al-ayatil 'azimah dalilun ala anna al-asla fil asya' al-ibahah wat taharah. Ini fikih yang ingin beliau terangkan di sini, satu masalah kaidah bahwa dari ayat ini, ayat yang agung ini, ayat yang mulia ini, Allah menyebutkan kalimat seperti ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ini menunjukkan atau menjadi dalil bahwa hukum asal
Hukum asal segala sesuatu itu adalah ibahah, boleh, halal dan suci. Hukum asal segala sesuatu yang ada di alam ini itu adalah halal dan suci, mubah. Semuanya itu mubah. Al-aslu fil asya. Nah, tapi nanti dibagi lagi oleh para ulama. Nah, kalau yang al-asya yang nafi'ah, yang bermanfaat, itu jelas halalnya. Karena ini di alam ini ada hal-hal yang dalam asya tapi dia beracun, ya, berbisa, merusak kesehatan. Nah, itu jelas tidak boleh. Nah, itunya diterangkan oleh para ulama. Tapi hukum asalnya secara keseluruhan seperti itu. Nah, qala li annaha siqat fi ma'radil imtinan. Karena ayat ini tersusun dalam bentuk menyebutkan adanya imtinan, pemberian karunia. Yakhruju bidzalika al-khaba'ith. Tapi terkecualikan. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau ya. Nah, maksud ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ada hal-hal yang memang asya di situ dia tidak boleh, yaitu al-khaba'ith. Yakhruju bidzalika al-khaba'ith fa inna tahrimaha aidan yu'khadhu min fahwal ayat. Karena pengharamannya itu diambil dari fahwal ayat. Pengertian balik yang tersirat di dalam ayat. Pengertian tersirat ini ada yang mafhum mukhalafah, ada yang mafhum muwafaqah. Ya, kalau dalam pelajaran asma wa sifat ada dalalah tadammun, ada dalalah mutabiqah, ada dalalah iltizam. Nah, diambil dari mungkin dari dalalah al-iltizam. Enggak, yang dibolehkan di situ adalah perkara-perkara yang thayyibah. Adapun yang khaba'ith ini tidak. Nah, wa ma'rifatul maqsudi minha juga diambil dari maksud tujuannya. Wa annahu khalaqaha li naf'ina. Karena Allah menciptakan itu untuk manfaat bagi kita. Ini diantara fahwal kita khitab. Nah, dan juga maqasid ini penting untuk difahami. Maqasid ayat, kemudian maqasid syariah. Nah, jadi ketika ayat ini disebutkan seperti ini, bukan berarti semua yang ada di muka bumi ini halal dan bisa dimakan. Nah, bisa disentuh. Boleh kita pakai. Nah, itu tadi diantaranya khaba'ith, hal-hal yang kotor, ya, yang merusak, itu jelas tidak bermanfaat. Apalagi nanti dalam seperti ini ada kaidah lainnya dari hadis la darara wala dirar, tidak boleh merugikan diri sendiri, tidak pula boleh menimbulkan bahaya mudarat bagi yang lain. Fama fihi dararun fahuwa kharijun min dzalik. Segala sesuatu yang darar, pada ada dararnya, ada mudaratnya, itu terkecualikan dari ayat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Untuk kamu semuanya yang muka bumi. Tentunya yakni hal-hal yang bermanfaat. Ada yang merugikan itu tidak diciptakan oleh Allah untuk kita. Yang merugikan itu tidak diciptakan oleh Allah untuk kita. Makanya dia disebutkan oleh beliau di sini, jami'a ma 'alal ardi lil intifa' wal istimta' wal i'tibar. Nah, untuk menjadi pertimbangan, penalaran di kita, mengapa Allah menyebutkan ini, khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tapi ini enggak boleh. Ada yang berbahaya, ada yang keji, ada yang berbisa, ada yang beracun, ada yang menyakitkan. Nah, untuk kita ambil pertimbangan. Ya. Qala wa min tamami ni'matihi mana'ana minal khaba'ith tanzihan lana. Nah, di antara kesempurnaan Allah itu Allah melarang kita dari perkara-perkara yang khabith, yang kotor, yang keji, yang merusak, yang menimbulkan kerugian, mudarat, baik itu fisik, lebih dalam urusan mental, jiwa. Tanzihan lana, untuk membersihkan kita. Wa qauluhu
Tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Tsumma istawa ila as-sama', ini khilaf para ulama. Nah, yang dipilih oleh Ibnu Katsir, tsumma istawa ila as-sama', ini qasada ila as-sama', menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat, dan Allah kemudian menyempurnakannya menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Nah, kalau kita ingat lagi dalam pelajaran Qaulus Sadid, betapa berapa jarak antara bumi kita dengan langit yang pertama yang nampak ke permukaannya ini 500 tahun. Kemudian jarak antara langit yang satu dengan langit berikutnya 500 tahun. Kemudian tebalnya langit itu dalam sebagian riwayat, sebagian ulama melemahkannya, itu dari yang dasar yang kita lihat ini ke lapisan dalam berikutnya, permukaan berikutnya itu 500 tahun. Nah, begitu seterusnya sampai sinar ars air yang di atasnya ars Allah, dari dasar ke permukaan air itu 500 tahun, dan Allah di atas arsnya terpisah jauh dari makhluknya. Sekian ribuan, sekian ribu tahun perjalanan itu. Tapi Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tinggi di atas langit, tapi mengetahui segala sesuatu yang ada pada hambanya. Dari sini kita ingat pelajaran yang lainnya, bahwa kemahatinggian Allah itu berbarengan, tidak bertentangan dengan dekatnya Allah kepada kita. Dia maha tinggi dalam kedekatannya, dia maha dekat dalam ketinggiannya. Saking dekatnya kita sampai tidak ada batas. Laisa dunahu syai', tidak ada yang melapis, tidak ada yang membatasi antara kita dan Allah. Qala istawa taridu fil Qur'an ala thalathati ma'ani. Istawa, kata istawa itu di dalam Al-Quran itu ada 3 makna. Penting untuk mengetahui, ya, karena tergantung seperti yang dijelaskan oleh murid beliau, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu bahwa kata itu memang bisa kita pahami kalau dia tersusun dalam satu rangkaian, rangkaian. Nah, kata-kata daraba, artinya kita kan daraba memukul dengan semua derivatnya, semua turunannya. Daraba yadribu, darban, idrib, memukul. Tapi pada kondisi tertentu dia tidak bermakna memukul. Maknanya apa? Yubayyin. Maknanya apa? Yubayyin. Daraballahu matalan, atau ya ayuhan nas duriba matalun. Dijelaskan kepada kamu perumpamaan. Duriba bisa bermakna tabyin. Nah, seperti itu juga kata al-ummah. Kata al-ummah dalam Al-Quran punya 4 makna. Kadang bermakna muddah, waktu, zaman. Kadang ummah bisa bermakna millah, ajaran agama. Kadang ummah bisa bermakna ta'ifah, sekelompok orang, segolongan bangsa. Kadang ummah bisa bermakna imam, qudwah. Ini mana ummah. Nah, ini dalam hal ini kata beliau istawa. Nah, tapi kalau kata istawa kadang-kadang dia nanti pada satu kondisi dia bermakna beda dengan makna-makna yang lainnya. Qala rahimahullah tsumma istawa taridu fil Qur'ani ala thalathati ma'ani. Fataratan la ta'adda bil huruf. Pertama, dia tidak muta'addi. Berarti apa? Fi'il lazim. Fi'il ini fi'il lazim. Fi'il lazim itu dia apa? Tidak menasabkan maf'ul. Nah, dia bisa membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul kalau dia berimbuhan ditambahi dengan huruf jar. Nah, huruf jar itu menjadi huruf muta'addi bagi dia. Nah, di sini kalau dia dalam keadaan tidak berimbuhan dengan huruf jar yang membuat dia menjadi muta'addi,
Fayakunu ma'naha al-kamal wat tamam. Maka makna kata-kata istawa itu artinya sempurna dan lengkap. Kama fi qaulihi an Musa, seperti firman Allah tentang Nabi Musa, walamma balagha asyuddahu wastawa. Ketika beliau telah mencapai kekuatannya yang sempurna dan istawa, dewasanya sudah betul puncak, sudah sempurna. Istawa, kata-kata istawa, tidak ada tambahan ila atau istawa ala, berhenti sampai di situ. Jadi fi'il lazim. Wa taratan takunu bi ma'na ala. Nah, kadang-kadang dia juga bisa bermakna ala wartafa'a, tinggi. Wa dzalika idza uddiyat bi ala. Itu kalau dia dibuat muta'addi dengan ala, maka maknanya ala wartafa'a. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia bersemayam. Dalam surat Qasas kata-kata istawa itu tidak bermakna bersemayam. Tapi dalam kalimat dalam surat Al-A'raf, surat Thaha, tsummastawa 'alal 'arsy, baru dia dimaknai dengan bersemayam. Berada di atasnya. Bersemayam itu bukan berarti duduk. Jangan salah artikan. Lihat di dalam kamus bahasa Indonesia pun, ya, kata-kata bersemayam itu sering orang terpaku pada satu arti, duduk. Tidak itu kan makna dalam kamus. Nah, misalnya jenazah itu disemayamkan di rumah duka, coba didudukkan, kan nggak mungkin. Disemayamkan apa? Diletakkan begitu, ya. Nah, jadi pokoknya sebagaimanalah penghormatan terhadap jenazah. Nah, ini maknanya. Jadi artinya kata-kata itu lihat dulu secara keseluruhan. Nah, di sini tsummastawa 'alal 'arsy, dia muta'addi dengan ala. Maknanya apa? Di atas. Juga nah ini bisa artinya di sini contoh lain lagi. Makhluk sekarang litastawu 'ala zuhurihi. Kemudian kamu kalau misalnya litastawu 'ala zuhurihi, ini yang istawa adalah makhluk manusia, diingatkan oleh Allah. Kalau kamu sudah naik kendaraan, berada di atasnya, litastawu 'ala zuhurihi, kemudian kamu ingat nikmat Rabb kamu akan mengatakan, berdoa kepada Allah, alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa. Litastawu 'ala zuhurihi. Setelah agar kamu tetap di atas punggung kendaraan tersebut. Nah, perhatikan juga Allah menyebutkan dirinya istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah menyebutkan makhluknya manusia istawa 'ala zuhur kendaraan mereka. Sama-sama kata istawa. Sama-sama kata istawa, belum tentu maknanya seperti itu sama. Nah, kalau kita mungkin duduk, tapi belum tentu duduk. Di kapal belum tentu kita duduk. Di pesawat, nah, di atas kendaraan kita mungkin kuda, unta. Nah, di atas mobil. Nah, belum tentu makna istawa litastawu 'ala zuhuri itu tuh duduk. Ketiga nanti di dalam surat la ilaha illallah, surat Al-Mu'minun, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Nuh yang Allah perintahkan untuk membuat kapal. Nah, untuk membuat kapal. Kemudian Allah akan menyebutkan mereka yakni Nabi Nuh disebutkan fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Juga makna istawa. Fa'ilnya Nabi Nuh dan pengikutnya orang-orang yang beriman. Juga istawa. Di istawa itu adalah fi'il, ya, fi'il yang fa'ilnya berbeda. Di dalam Al-Quran 3 fa'ilnya, pelakunya berbeda. Sama-sama kata istawa 'ala. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 28. Surat Al-Mu'minun ayat 28. Antum lihat nanti dalam surat Hud
Dalam surat Hud Allah bercerita tentang perahu Nabi Nuh. Nah, ketika Allah menyatakan ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wastawat 'alal judi. Istawat 'alal judi. Perahu itu istawat 'ala al-judi. Diartikan semayam? Enggak kan? Enggak diartikan bersemayam. Wastawat 'alal judi. Apa yang diartikan dalam terjemahan? Terdampar. Terdampar di bukit Judi. Ini antum ya. Artinya ini hujjah ya, apa namanya, ketika mereka menganggap ya, orang-orang Asy'ariyah terutama yang menolak Allah yakni bersemayam di atas arsy-Nya. Dia memahami dengan satu bentuk arti kata. Nah, summastawa 'alal arsy litastawu 'ala dhuhurihi. Kemudian apa lagi? Wastawat 'alal judi, surat Hud. Antum lihat nanti sendiri dalam surat Hud. Nah, ayat 40-an itu ketika kisah Nabi Nuh. Nah, Waqila ya ardu bla'i, ayat ke-44. Ayat ke-44 surat Hud. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Fa'ilnya siapa? Benda mati. Perahu istawat 'alal judi. Kemudian itu makhluk. Ini nanti artinya untuk membantah mereka dengan kemudian surat Al-Mu'minun ayat 28. Faidah stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Istawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Istawa 'alal fulki. Siapa pelakunya? Manusia. Kemudian dalam surat tadi disebutkan oleh beliau surat Az-Zukhruf ayat 13. Litastawa 'ala dhuhurihi. Nah. Kemudian istawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi dalam Al-Quran kalimat istawa 'ala pelakunya, fa'ilnya ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia, Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman, kemudian orang-orang yang hamba-hamba Allah yang diberi nikmat ya dengan mempunyai kendaraan, kemudian perahu, kapal. Nah, tidak bisa diartikan apa? Bersemayam. Tergantung apa? Konteks kalimat. Nah, baik. Qala rahimahullah, walaupun makna istawat 'ala itu, istawa 'ala itu maknanya di sini secara bahasa 'ala wartafa'a. 'Ala wartafa'a. Secara umum seperti itu. Jadi kalau kita menerjemahkan kalau wastawat 'alal judi, apa kita katakan? Enggak mungkin di atas. Atau kalau misalnya diartikan sama dengan ini kalimat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tsummastawa 'alal arsy, bersemayam di atas arsy, enggak mungkin kita juga mengartikan kapal itu bersemayam di atas bukit Judi. Kemudian manusia itu kamu bersemayam di atas punggung kendaraan, atau Nabi Nuh bersemayam di atas perahunya. Tidak mungkin. Ya. Nah, ini yang diterangkan oleh beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata itu punya makna ketika dia dalam keadaan tersusun. Dalam keadaan tersusun, terangkai dalam satu kalimat. Baik, qala wa taratan takunu bi ma'na qasada. Kadang bermakna qasada, kama idza uddiyat bi ila. Seperti dalam ayat ini, kama fi hadhil ayat. Dimutaaddikan dengan ila. Ai lamma khalaqa ta'ala al-ardha qasada ila khalqis samawat. Setelah Allah menciptakan langit, yakni bumi, Allah menuju langit, yakni menuju berkehendak menciptakan langit. Nah, fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menyempurnakan dan menjadi 7 lapis langit. Fa khalaqaha wa ahkamaha. Allah menciptakannya dan mengokohkannya. Wa atqanaha, dan menguatkannya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Fa ya'lamu, ini karena Allah Maha tahu, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam tanah dan apa yang keluar dari dalam tanah, dari bumi itu.
roh-roh orang yang mati atau kemudian buah-buahan, biji-bijian, nah, apa yang masuk ke dalamnya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan Allah tahu apa yang turun dari langit. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu sama, semua yang ada di atas kita itu namanya sama. Ya, di atas kita itu sama, langit. Entah itu langit-langit rumah, ya, atau langit alam ini semesta, langit itu sesuatu yang di atas kita, yang tinggi. Langit dikatakan langit. Allah menurutnya ini turun segala sesuatu dari langit dan apa yang naik kepadanya. Wa ya'lamu ma yusirruna wa ma ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, yang terang-terangan. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah mengetahui rahasia dan semua yang disembunyikan oleh manusia. Nah, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha tahu pengkhianatan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan Dia mengetahui pula apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Dia tidak mengetahui apa yang Dia ciptakan? Tidak mungkin. Allah tidak mengetahui apa yang Dia ciptakan. Wa huwal latiful khabir. Allah Maha menghalus, Maha lembut, lagi Maha mengetahui secara rinci perkara-perkara yang tersembunyi sekalipun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mungkin wallahu alam. Kenapa ditutup dengan wa huwa bikulli syai'in alim? Ya mungkin terlihat karena langit yang begitu besar dan hebatnya dan Allah di atas seluruhnya, di atas alam semesta ini itu mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya. Tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah. Baik itu dalam keadaannya hal-hal yang telah lalu, yang sedang maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang dilakukan, diperbuat oleh hambanya. Qala wa katsiran ma yaqrinu baina khalqihi lil khalqi wa itsbati ilmihi kama fi hadhihi al-ayah. Dan sering Allah menggabungkan antara penciptaannya terhadap makhluknya dan mengisbatkan ilmunya, sebagaimana di dalam ayat ini. Wa kama fi qaulihi ta'ala, juga sebagaimana di dalam firman Allah, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Dia tidak mengetahui apa yang Dia ciptakan? Padahal Dia adalah zat yang maha halus, lembut, lagi maha mengetahui secara rinci. Li'anna khalqahu lil makhluqat, karena penciptaan yang Allah lakukan terhadap makhluknya, yang Allah menciptakan makhluk-makhluk itu, adallu dalilin ala ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi. Itu bukti yang terbesar. Nah, bukti yang paling nyata, dalil yang paling jelas tentang ilmu, hikmah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga seperti tersirat atau antum bisa lihat tanda ini secara dalalatul iltizam dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dengan sifat Allah Al-Khalq secara mutabiqah menunjukkan bahwa Allah mencipta, di sifatnya Maha mencipta dan namanya sekaligus adalah Al-Khaliq. Itu secara mutabiqah, secara tadammun salah satunya. Nah, secara iltizam, dalalatul iltizam, Allah Maha Pencipta, Allah adalah Al-Khaliq, itu menunjukkan bahwa Allah punya sifat lain yang menjadi konsekuensi, keharusan yang tidak bisa ditawar, bahwa Allah memiliki sifat qudrah dan ilm. Nah, seperti disebutkan dalam akhir-akhir surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Demikian pula bumi, mislahunna, semisalnya. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Turun urusan perintah ketetapan di antara mereka supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nah, ini dua hal yang menjadi dalalah iltizam
dari nama dan sifat Allah al-Khaliq, bahwa Allah Maha mencipta. Nah, itu yang disebutkan oleh beliau di sini. Nah, Allah Maha mencipta, enggak mungkin Allah tidak punya sifat qudrah. Ini menunjukkan bahwa kata beliau khalqahu lil makhluqat, Allah menciptakan makhluknya itu adalah bukti, dalil yang paling jelas yang menunjukkan ilmu Allah dan hikmah serta qudrahnya. Nah, zat ini sesuatu atau misalnya di kalangan kita, seorang yang tidak punya ilmu tidak mungkin bisa dia membuat sesuatu. Tidak mungkin dia mampu membuat sesuatu. Begitu juga kalau dia punya ilmu tapi tidak punya qudrah, juga tidak akan mungkin dia melakukannya. Allah Subhanahu wa taala min babi aula. Dia mencipta menunjukkan bahwa dia punya ilmu. Dia tahu apa yang dia ciptakan, bagaimana dia menciptakannya, kapan dia menciptakannya, seperti apa dia ciptakan. Itu ilmu dan qudrah Allah. Nah, apalagi dengan keteraturan yang seperti ini. Nah, sempurna, tidak ada yang tabrakan, tidak ada yang renggang, tidak ada yang cacat. Qala rahimahullah, nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, itu dululah. Ayat ke-30 sampai ke-34 bercerita tentang zaman dahulu. Kita heran ya. Kita sendiri juga dulu berapa tahun lamanya kita dibodohi dengan teori Darwin. Urusan penciptaan manusia, dia sendiri manusia kapan lahirnya, kapan datangnya, kapan hidupnya. Nah, ditelusuri kapan, bagaimana mungkin seorang itu memprediksi atau memperkirakan, meramalkan atau menerangkan tentang sesuatu yang dia sendiri sebelum itu nggak ada. Nggak mungkin. Kembalinya kemana? Kepada wahyu, kepada Al-Quran yang menjelaskan itu semua. Maka, nah ini ayat-ayat ini bercerita tentang hal-hal yang telah lalu. Nah, dan Allah menyebutkan tentang Al-Quran ini, "Waman asdaqu minallahi qila", ini adalah kalamullah dan tidak akan mungkin keliru. Tinggal kita yang menundukkan diri kita untuk menerima dan membenarkannya. Dan itu yang membedakan antara seorang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman. Ini perkara gaib. Nah, perkara gaib karena di luar batas kita sebenarnya kapan dia diciptakan. Memang disebutkan dalam riwayat hadis, hari Jumat kita diciptakan oleh Allah setelah asar. Nah, sebelum maghrib. Kapannya itu? Wallahu a'lam bishawab. Nah, tidak mungkin kita bisa meraba-raba kecuali dengan artinya menerangkan yang seperti itu dengan tidak ada lain dengan kecuali dengan wahyu dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan ini. Nah, di dalam ayat-ayat tersebut beberapa faedahnya di dalam ayat 28 dan 29 itu ada pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap kekafiran orang-orang yang kufur kepada Allah. Pengingkaran terhadap kekafiran. Dan itu menunjukkan di dalamnya bukti ya, tidak pantasnya orang itu untuk kufur kepada Allah, yaitu dengan menegakkan bukti bahwa Allah itu ada, juga menunjukkan bukti kekuasaan dan rahmat Allah yang maha luas. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya, dalam ayat 29, kaidah itu annal asla fil asya al ibahah wat taharah. Ya, tentunya yang nafi'ah. Al asya an nafi'ah itu hukum asalnya adalah al ibahah dan taharah, halal dan suci. Ini al asya. Nanti ada lagi kaidah yang di al aslu fil ibadah. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Kemudian ada lagi nanti dalam hukum-hukum asal ini seperti annal aslu fil budu', ya, furuj itu haram, ya. Hukum asalnya haram, tidak boleh dirampas, diambil kecuali dengan cara yang halal.
dengan akad. Nah, tapi ada yang menjadi punya khilaf. Al aslu fil muslim misalnya al adalah, ini jadi khilaf di kalangan ulama. Ya, yang dirajikan sebagian ulama adalah, nah, al aslu fil muslim itu jadi sebagaimana umumnya manusia, zaluman jahula. Zaluman jahula. Nah, itu yang lebih. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini berapa hal terkait dengan dua ayat ini. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan lain.